Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Seekor ikan paus kepala botol ditemukan mati terdampar di pantai selatan Gumuk Mas, Jember. Panjang ikan yang mencapai 20 meter membuat upaya evakuasi untuk penguburan sulit dilakukan meski telah dibantu 1 unit alat berat. Warga berbondong-bondong mendatangi pesisir pantai Nyemplung, Kobong, Desa Kepanjet, Kecamatan Gumuk Mas, Jember karena penasaran ingin melihat paus yang mati terdampar. Meski kondisinya telah mati, namun warga masih penasaran melihat sebab ukuran ikan cukup besar yakni mencapai 20 meter. Ikan paus itu mulai terlihat nelayan pada Selasa sore dengan kondisi yang sudah lemah dan mengapung di radius 200 meter dari garis pantai. Petugas gabungan yang mendatangi lokasi untuk mengevakuasi mamalia laut dilindungi itu menggunakan 1 unit alat berat. Ikan raksasa itu ditarik ke pinggiran pantai untuk dikuburkan. Namun petugas kesulitan sebab ukuran paus terlalu besar. Awal ditemukan keadaan dia mengapung, jadi nelayan ubur-uburan di Parani ternyata dia hiu paus ini. Berapa panjang itu Pak kira-kira? Kalau panjang tadi dia mengukur 20 meter. Spika dan UKM yang ada di pesisir selatan Kabupaten Jember kita upayakan untuk penguburan. Sementara ini baru ada 1 alat berat, tapi ternyata tidak mampu. Kita upayakan, sebentar lagi kita datangkan lagi 1 alat berat lagi supaya bisa mampu memindahkan, minimal menggeser paus untuk lebih ke tepi yang bisa kita upayakan untuk penguburan. Petugas rencananya akan mendatangkan 1 lagi alat berat ke lokasi untuk mempermudah proses evakuasi. Penyebab terdamparnya ikan hingga kini masih belum diketahui. Namun ada dugaan ikan terdampar lantaran pengaruh cuaca di sekitar perairan Selat Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Ngawi merangkak naik. Untuk menghemat uang belanja, warga menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah kabupaten setempat karena harganya lebih murah. Operasi pasar atau gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Kabupaten Ngawi di alun-alun kota setempat diserbu pengunjung. Hampir semua kios ramai pembeli terutama yang menjual telur ayam. Telur dijual Rp22.500 per kilogram, lebih murah dibanding di pasar tradisional yang masih Rp25.000 per kilogramnya. Tidak hanya telur, daging ayam juga diserbu pembeli. 1 kilogram daging ayam dijual dengan harga Rp29.000, di pasar tradisional Rp35.000 per kilogram. Selain telur dan daging, stan beras, minyak goreng, serta bumbu dapur lainnya ikut diserbu warga. Lebih murah dari harga yang di pasar. Di pasar berapa emang Mbak? Pasar 24, 500. Kalau di sini tadi berapa? 22.500 kan. Yang lainnya apa aja Mbak yang murah di sini? Beras juga harganya lebih murah. Gula ada. Bawang merah, bawang putih juga. Ayam juga ada, minyak. Kalau di pasar memang mahal semua nih ya? Iya. Ya buat stok di rumah Mas. Emang Kan lumayan murah, kalau di pasar bisa 30 lebih, di sini 29. gitu. Kalau yang telurnya? Telur kayaknya sekitar 25-26, kalau di pasar ini 22.500 tadi. Jadi lebih murah ya? Iya. Apa Bu kira-kira penyebabnya di pasar itu sampai mahal gitu Bu? Nah, itu saya kurang tahu ya. Jelang Nataru ini mungkin? Iya mungkin ya. Di Pasar Besar Ngawi, harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur mengalami kenaikan berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Diperkirakan harga kebutuhan pokok akan terus naik karena tingginya permintaan untuk jelang Natal dan Tahun Baru. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi.
Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menyedot perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya mahasiswi di Bangkalan dibunuh dan dibakar kekasihnya hingga banjir hanyutkan 2 rumah warga di Blitar. Selengkapnya dalam Surabaya sepekan. Seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri di Madura dibunuh dan mayatnya dibakar oleh kekasihnya di dekat lokasi penggergajian kayu di Bangkalan. Korban berinisial EJ 20 tahun dan pelaku berinisial MA 21 tahun asal Bangkalan. Berdasarkan penyelidikan polisi, tersangka nekat membunuh karena korban menolak menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya hasil hubungan di luar nikah dengan pelaku. Hasil autopsi tim medis menyebutkan usia kehamilan korban diduga sekitar 3 bulan. Korban dibunuh sebelum mayatnya dibakar untuk menghilangkan jejak. Dua kecelakaan terjadi hampir bersamaan di Jalan Raya Rawotamtu, Kecamatan Rambipuji, Jember, yang kondisinya rusak dan berlubang. Peristiwa itu terjadi justru saat warga memprotes jalan rusak itu karena tak kunjung diperbaiki. Kecelakaan pertama menimpa Najwa Saputri yang tewas tertabrak truk trailer pengangkut semen. Korban tertabrak truk yang tiba-tiba banting setir karena menghindari jalan berlubang. Peristiwa kedua menimpa seorang pria yang motornya terperosok lubang jalan yang tergenang air. Korban yang terluka langsung dibawa warga ke puskesmas terdekat. Akibat jalan rusak dan 2 kecelakaan itu, warga sempat memblokade jalan yang rusak dengan membakar ban di tengah jalan. Warga berharap pihak terkait segera memperbaiki jalan agar tidak ada korban lagi. Seorang pria 67 tahun bernama Bon Amin ditemukan tewas di rumahnya Desa Paju, Kecamatan Kota Ponorogo. Aparat Polsek Ponorogo dan tim Inafis Polres Ponorogo mendatangi rumah korban untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan meringkus pelaku pembunuhan Rido, 27 tahun, yang merupakan putra korban. Peristiwa tragis bermula saat warga mendengar suara korban sedang cekcok dengan sang anak. Beberapa saat kemudian warga menemukan korban sudah meninggal dunia di ruang tamu. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa, namun hal itu masih diselidiki polisi dengan melibatkan tim psikiater. Dua kapal motor nelayan yang sandar bersebelahan di pelabuhan Masami, Banyuwangi, ludes terbakar. Dua kapal itu adalah KM Dinda Jaya serta KM Bahtera. Menurut saksi mata, api tiba-tiba muncul dari kapal motor Dinda Jaya hingga menyambar KM Bahtera. Proses pemadaman sempat terkendala karena salah satu kapal hanyut ke tengah laut lantaran tambang kapal putus setelah terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun seorang ABK terluka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran kapal itu dan kerugian mencapai 20 miliar rupiah. Dua rumah hanyut diterjang banjir yang melanda wilayah Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Tak hanya menghanyutkan rumah warga, banjir juga merendam puluhan rumah lainnya dan merusak sebuah tempat pemakaman umum di Desa Birowo. Sejumlah makam porak-poranda diterjang banjir. Peristiwa itu terjadi setelah Kabupaten Blitar diguyur hujan selama 3 hari terakhir. Akibat curah hujan yang tinggi, air sungai meluap. Pasca kejadian, petugas BPBD Blitar mengimbau warga yang tinggal di area dekat sungai untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi sebab dikhawatirkan air sungai kembali meluap. Mencegah kecanduan gawai, Kampung Lali Gadget di Sidoarjo ajak anak-anak memainkan beragam permainan tradisional. Kami kembali sesaat lagi.